Dari salah satu sumber tertulis yang kami baca, disebutkan bahwa dulu sekitar tahun 1800-an di desa Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, hiduplah seorang laki-laki bernama Wonodiryo. Nah, waktu itu kawasan Umbul Harjo ini memang masih hutan semuanya. Wonodiryo ini pun menetap, bercocok tanam, dan juga pernah semedi di sana. Nah, karena tempat tinggal Wonodiryo ini sering dilewati oleh rombongan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketujuh, ini udah ketujuh ya, pas mau upacara labuhan ke Merapi tadi tuh, akhirnya muncullah ini usulan untuk menjadikan Wonodiryo ini sebagai juru kunci. Nanti Wonodiryo lah yang akan memimpin upacara labuhan itu, Wak. Ya, nah buat ngadain upacara labuhan pasti kan butuh banyak kali persiapan kan, nyiapin sesajennya, bersihin tempatnya dan lain-lain. Nah, semua ini akan lebih gampang kalau dilakuin sama orang yang memang standby atau memang tinggal di area lereng Merapi itu, ya. Dah, akhirnya Wonodiryo ini pun resmi, Wak, diangkat jadi juru kunci yang pertama. Tiap tahun tuh Wonodiryo ini pun selalu mengadakan upacara labuhan di Gunung Merapi. Dan sebagai pertanggungjawabannya sama Sultan, Wak, tiap selesai upacara, Wonodiryo ini akan datang langsung ke keraton dengan membawa hasil bumi dari Merapi. Jadi ada belerang, tanaman rempah, daun kina, kentang, rumput-rumputan, dan lain-lain. Nah, seiring berjalannya waktu, peran juru kunci ini bukan cuma ngadain upacara labuhan aja rupanya, tapi juru kunci ini juga dianggap sebagai pemimpin tak resmi oleh masyarakat sekitar. Di sana tetap ada itu yang namanya kepala desa, ada RT, ada RW, kayak gitulah, atau semacamnya lah. Tapi, Wak, juru kunci ini dianggap setara sama mereka. Alhasil, gak jarang warga pun ngedatengin juru kunci untuk bisa minta saran atau juga masalah yang lagi mereka hadapi. Atau kalau misalnya lagi ada yang mau mendaki Gunung Merapi nih, biasanya mereka akan izin dulu ke juru kunci ini. Kira-kira kondisinya aman gitu nggak ya buat ngedaki, Pak? Kayak gitulah. Nah, jabatan juru kunci ini, Wak, sebenarnya juga nggak punya batas waktu. Setelah juru kunci yang lama meninggal, barulah keraton ini akan milih juru kunci yang baru lagi. Dan proses pemilihannya juga nggak asal-asalan, Wak. Biasanya nih, pas juru kunci yang lama itu masih hidup, dia kan nanti punya murid-murid yang akan dicalonkan jadi juru kunci berikutnya, ya kan? Nanti keraton lah itu yang akan nentuin siapa di antara murid-murid juru kunci yang lama untuk menjadi penerus gitu ya. Mana yang paling cocok, itu yang ditunjuk sama Sultan. Nah, singkatnya, setelah juru kunci yang pertama meninggal dunia, which is itu tadi Mbah Wonodiryo tadi, Wak, posisinya pun digantikan oleh Amongsari. Terus Amongsari digantikan oleh Wonokaryo yang meninggal di tahun 1945. Dan habis itu Wonokaryo ini diganti sama Sastrodimedjo. Lalu Sastrodimedjo ini diganti lagi sama Kartorejo yang meninggal di tahun 1982. Dan setelah Kartorejo ini meninggal, digantikan sama anaknya sendiri, Wak, yang bergelar Mas Ngabehi Surakso Hargo. Siapa Mas Ngabehi Surakso Hargo ini? Dia adalah tokoh yang akan aku ceritakan, which is Mbah Marijan. Penasaran gimana kisah Mbah Marijan sebagai juru kunci Gunung Merapi? Baru kita masuk. Nah, jadi Mbah Marijan ini lahir pada tahun 1927 di Dusun Kinahrejo, Desa Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Alamat ini berada di lereng Gunung Merapi, Wak. Jadi sejak kecil nih, Mbah Marijan ini sudah akrab sekali sama Merapi. Dan selain itu, seperti sudah aku bilang tadi, bapaknya juga seorang juru kunci. Makanya Mbah Marijan udah tahu apa aja yang dilakukan sama bapaknya dalam menjalankan amanah itu di saat menjadi juru kunci. Nah, Mbah Marijan pertama kali diangkat menjadi juru kunci pada tahun 1983 saat dia sudah berusia 56 tahun. Pengangkatan ini terjadi 1 tahun setelah bapaknya meninggal dunia. Tapi di sini, Wak, perlu diingat bahwa juru kunci Gunung Merapi bukan jabatan yang dikasih secara turun-temurun, Wak, ya, bukan. Waktu itu, sebelum bapaknya Mbah Marijan itu meninggal dunia, sang bapak ini udah punya 15 murid yang dicalonkan jadi juru kunci selanjutnya, ya, 15 murid. Nah, para calon ini diajarin tuh gimana caranya mimpin upacara labuhan, lalu batin mereka ini juga diasah biar lebih tajam dalam hal spiritual dengan cara puasa mutih, puasa yang cuma makan nasi sama minum air putih itu, pokok dilatih kayak gitu semuanya, semua 15 ini. Nah, untuk ngebuktiin ketajaman batinnya mereka, Wak, para calon pun diminta untuk merasakan alam di sekitar Gunung Merapi. Mereka harus bisa ngebedain apakah Merapi ini lagi ada hajat
hajat tadi atau aktivitasnya lagi tinggi, atau cuman lagi batuk-batuk biasa aja. Itu semua diajarin, Wak. Nah, nanti setelah semua ilmu ini diajarkan ke para calon juru kunci ini, bapaknya Mbah Marijan pun nyetor lah itu nama-nama mereka ke keraton. Dan setelah diseleksi sama pihak keraton, ternyata yang kepilih buat jadi juru kunci selanjutnya kebetulan anaknya sendiri, which is Mbah Marijan. 15-15nya dikasih semua, termasuk Mbah Marijan di dalamnya. Rupanya Sultan